Lalu coba kita koreksi Islam kita. Sudahkah sempurna Islam kita? Sudahkah Islam kita itu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya? Atau Islam kita hari ini hanya sekedar keturunan Islam saja? Kenapa sedemikian kukatakan? Karena banyak hari ini orang Islam sendiri yang tidak memahami rukun Islam itu. Kata Rasul, buniyal Islamu ala khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa Jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Kalau boleh kita menghitung, terkadang tidak kita menyadari bahwa hari ini Jumat terakhir pada bulan Sya'ban. Mengartikan bahwa bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Jangan sempat di dalam bulan suci Ramadan nanti kita terkena daripada yang disebut baginda Rasul, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ila zu' wal at'as. Kata Rasul, banyak manusia itu berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya, ila zu' terkecuali haus wal at'as, dan lapar saja. Tidak ada apapun dia peroleh dari Allah. Bulan Ramadan dia tidak mendapatkan berkah apapun. Dia tidak memperoleh. Kalau segi pahala pun dia tidak dapat. Kalau segi redha Allah pun dia tidak peroleh. Hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena belum mempelajari tentang hal puasa tersebut. Maka dalam kesempatan ini coba kita bahas dalam diri kita. Kita ingatkan dalam diri kita bahwa syarat mutlak ibadah puasa dalam bulan Ramadan itu pertama kali dalam kitab fikih adalah Islam. Dalam hukum syariat, dalam kitab fikih mensyaratkan puasa itu adalah Islam. Lalu coba kita koreksi Islam kita. Sudahkah sempurna Islam kita? Sudahkah Islam kita itu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya? Atau Islam kita hari ini hanya sekedar keturunan Islam saja? Kenapa sedemikian kukatakan? Karena banyak hari ini orang Islam sendiri yang tidak memahami rukun Islam itu. Kata Rasul, buniyal Islamu ala khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Syahadat. Bagaimana syahadat kita jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah? Salat, puasa, zakat, haji. Keempat pokok Islam ini baru boleh, baru sah kita kerjakan apabila melewati sebuah pintu gerbang yang dinamakan syahadat. Apa itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan syahadat, itu bacaan syahadat, itu ungkapan syahadat, bukan itu inti syahadat. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, apa yang tersedik dalam hati kita? Kalau mulut kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, kemudian hati kita tidak ada apa-apapun tersedik di dalamnya, maka itu mulut cuma Islam, tapi batinnya masih diragukan. Ada tertasdik dalam hati kita, aku naik saksi, tiada Tuhan selain Allah. Sahkah syahadatnya? Sah. Tapi mohon maaf, itu syahadat untuk anak-anak TK. Lalu bagaimana syahadat itu? Coba kita lihat dalam kitab Masailah yang tipis, atau dalam kitab perukunan, atau dalam kitab Kifayatul Awam. Di sana disebutkan ada rukun syahadat. Di saat kita membaca syahadat, kemudian rukun syahadat itu tertinggal, rukun syahadat itu tidak kita kerjakan di saat kita membaca syahadat.
Kira-kira syahadat kita bagaimana? Karena rukun itu wajib dikerjakan di saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, katakan sholat. Sholat rukunnya 13. Di saat kita mengerjakan sholat, salah satu rukun sholat yang 13 tidak kita kerjakan, tidak membaca Fatihah, otomatis sholat kita tidak sah alias batal. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Di saat kita membaca syahadat, kemudian tidak berjalan rukun syahadat. Kenapa? Bagaimana syahadat kita? Rukun syahadat ada 4 perkara. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Berapa orang di antara kita yang belajar sifat Allah? Berapa orang di antara kita yang mengkaji tentang sifat-sifat Allah? Disebut dengan sifat 20. Bahkan ada para tengku berani mengatakan bahwa itu tak perlu dibaca, bahwa itu tak perlu dikaji. Itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Begitulah keadaan agama hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, mengisbatkan fi'il af'al Allah. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bacakan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Bukankah gugur rukun iman kita kalau sedemikian? Karena Rasul Allah itu bukan Muhammad saja. Rasul Allah di dalam rukun iman itu ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai kepada Muhammad. Lalu kenapa Muhammad cuma diakui Rasul Allah? Di mana Rasul-Rasul yang lain? Inilah gunanya kita mengetahui kata sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Supaya kita dapat mengisbatkan kebenaran Rasul dalam syahadat Rasul tersebut. Perbaiki sebelum kita melakukan ibadah. Makanya syarat ibadah itu, syarat mutlak ibadah bukan karena tuanya. Syarat ibadah itu bukan karena kayanya. Syarat ibadah itu bukan karena jabatannya. Syarat ibadah mutlak dilandasi dengan ilmu agama Allah. Fakullu man bi khairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagaimana agama kita? Maka dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Amanu dulu. Wahai orang-orang beriman, iman itu dalam syahadat. Syahadat itu pengakuan. Pengakuan itu karena syuhud. Syuhud itu karena berhadapan kepada Allah. Bagaimana syahadat kita? Sudahkah kita syuhud kepada Allah? Sudahkah kita akui Allah dalam penghadapan kita? Dalam pengakuan kita hanya sekedar nol saja? Dalam pengakuan kita hanya sekedar pengakuan yang kosong yang tidak ada kita akui? Maka wajar Allah katakan dalam Al-Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan nekat meninggal, jangan dulu mati terkecuali dalam keadaan Islam. Jemaah-jemaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Disinilah letaknya hari ini manusia beramal tidak berbekas amalnya. Sholat tidak tercegah perbuatan keji dan mungkar. Ibadah tapi maksiatnya merajalela. Kuat ibadah tapi mengambil hak orang lain. Rajin ibadah tapi sombongnya na'udzubillah. Kenapa? Karena syahadatnya belum lurus. Syahadatnya belum benar. Pengisbatan kepada Allahnya belum tahu. Bagaimana puasa? Bulan Ramadan sudah diambang pintu. Syarat pertama untuk puasa dalam bulan Ramadan itu Islam. Kendaki pun dalam Al-Quran diserukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan Allah berpuasa. Tapi iman itu pintu gerbang untuk memasuki sebuah nama disebutkan dengan Islam. Terima dengan lapang dada jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah. Kualitas agama kita hari ini bagaimana?
Hakikat agama kita hari ini bagaimana? Lalu kenapa kita alergi belajar ilmu agama Allah? Dan urusan keduniaan kita itu terdepan. Urusan mencari keduniaan kita itu nomor satu. Salahkah? Tidak. Allah perintahkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa akhirat. Urusan dunia nomor satu. Urusan agama kebelakangkan. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jamaah-jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Itu pokok pertama yang disebutkan baginda Rasul, bunyal Islamu ala khamsah. Yang pertamanya itu tentang syahadat, belum masuk tentang sholatnya. Bagaimana kita sholat? Mohon maaf 1000 kalimat. Sholat, jangankan kita yang sudah tua, anak-anak kelas 1 SD pun bisa sholat. Tahu ruku, tahu sujud, tahu iktidal, tapi tak mengerti hakikat inti kandungan sholat itu apa. Maka dalam sholat itu tidak mendapatkan zuk kenikmatan. Berapa orang di antara kita hari ini dalam ibadah keadaan ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Berapa orang? Di saat engkau menyembah Allah, di saat engkau menyembah Allah, serasa-rasa engkau melihat Allah. Dengan apa melihat Allah? Dengan mata kepala? Tak bisa. Dengan mata hati? Tak ditembus. Dengan apa? Dengan zuk wajdan yang telah dianugerahkan Allah. Bagi siapa? Bagi hambanya yang dipilih Allah. Siapakah itu? Memiliki hatinya yang bersih. Kunci keberhasilan kita, hati kita. Bukan serban, bukan jubah, bukan dakwah. Hati kita. Banyak ilmu tapi sombong. Angkuh, takabur, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling the best, merasa diri paling hebat. Ketika diri kita merasa diri kita paling hebat ketimbang orang lain, ketika diri kita merasa paling suci, paling bersih ketimbang orang lain, ketika itu sifat iblislah yang duduk pada diri kita. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih mulia ketimbang Adam. Ketika itu Allah perintahkan sujud pada Adam. Ana khairu minhu. Saya lebih mulia ketimbang Adam. Maka siapa manusia yang memiliki sifat sedemikian, itulah sifat iblis duduk pada dirinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqash sakinata fil qulubil muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر إنه السميع العليم.